Halo, nama saya Sharon dengan NIM 192000162. Mahasiswa dari Universitas Bunda Mulia akan mempresentasikan makanan khas Papua, yaitu kue lontar. Umumnya, kuliner dari Papua menggunakan bahan dasar tepung sagu, karena sagu merupakan bahan makanan yang mudah didapat di pulau paling timur Indonesia ini, sehingga kuliner sagu dijadikan makanan utama. Tetapi, ternyata ada makanan khas lain yang populer walaupun bukan berbahan dasar tepung sagu. Contohnya, kue lontar. Kue lontar adalah pai susu khas Papua yang memiliki tekstur lembut dan rasa yang manis. Bagian tengah kue yang lembut dan manis berwarna kuning keemasan dipadukan dengan pinggiran pai yang renyah dan gurih, menghasilkan satu kesatuan yang nikmat di setiap gigitannya. Kue lontar menjadi sajian khas istimewa masyarakat Papua ketika menyambut Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Kue lontar dibuat dengan cetakan yang besar, sehingga ukuran kue yang dihasilkan juga besar dan tebal. Tapi untuk orang yang ingin membeli kue lontar sebagai oleh-oleh, ada juga yang ukurannya kecil supaya memudahkan untuk dibawa ke kampung halaman. Untuk menemukan kue lontar ini tidak sulit. Kita dapat menjumpainya dijual oleh para pedagang kaki lima pinggir jalan atau penjual keliling. Proses pembuatan kue lontar. Alat-alat yang dibutuhkan adalah oven, mangkuk, piring lontar atau piring makan jika tidak ada, penggiling adonan, sendok atau spatula silikon, dan pisau. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 150 gram tepung terigu, 100 gram margarin, 8 butir kuning telur dikocok lepas, 1 kaleng susu kental manis, 1 kaleng air panas, dan 1 sendok teh ekstrak vanili atau ram. Cara membuatnya, pertama olesi piring lontar dengan mentega secukupnya dan sisihkan. Kedua, campurkan 150 gram tepung terigu dan 100 gram margarin sampai rata untuk membuat adonan kulitnya. Jika adonan terlalu lunak atau terlalu lembek, maka bisa menambahkan tepung sesuai kebutuhan. Yang ketiga, adonan kulit digiling tipis-tipis. Kemudian dipindahkan ke dalam piring yang sudah diolesi margarin sebelumnya. 4. Campurkan 8 butir kuning telur dikocok lepas. 1 kaleng susu kental manis, 1 kaleng air panas, dan 1 sendok ekstrak vanili atau ram. Kemudian aduk sampai rata. Setelah itu, saring langsung ke dalam kulit di piring lontar. 5. Panaskan oven pada suhu 180 derajat Celcius. 6. Oven selama kurang lebih 15 menit dalam suhu 180 derajat Celcius. Kemudian kecilkan suhu apinya hingga 160 derajat Celcius dan diamkan selama 45 menit. 7. Keluarkan atau angkat kue lontar dari oven dan dinginkan sebelum siap untuk disajikan. Yang terakhir, setelah mencapai suhu ruangan, potong kue lontar berbentuk segitiga dengan pisau menjadi beberapa bagian dan sama rata. Kue lontar siap untuk disajikan. Kue lontar memiliki filosofi. Nama kue lontar berasal dari bahasa Belanda, yaitu ronde tart atau rondtart, yang artinya kue yang berbentuk bulat. Karena pelafalan lontar agak sulit, maka penduduk Papua akhirnya menyebut kue ini menjadi kue lontar. Zaman dahulu, pembuatan kue lontar dilakukan dengan cara dibakar di piring keramik khusus yang berbeda dengan piring yang ada pada saat ini. Piring yang dipakai dalam pembuatan kue lontar disebut piring lontar. Piring ini memiliki ciri khas, yaitu terdapat gambar ikan dan piring tersebut hanya terdapat di Papua. Kue lontar diwariskan turun-temurun di Papua sejak zaman Belanda. Awalnya, kue ini ada di kota Fakfak, setelah itu di wilayah Papua yang mayoritas penduduknya Muslim, dan akhirnya kue lontar ini terkenal sampai keluar Papua. Kue lontar merupakan kue khas Papua yang menurut sejarah kedatangannya dibawa oleh orang-orang Belanda pada masa lalu. Kue lontar mungkin sudah jadi salah satu makanan dengan akulturasi budaya barat dan timur yang ada di Papua. Kue lontar merupakan hasil perpaduan budaya Belanda dengan selera lokal. Kue lontar menggunakan bahan baku tepung terigu yang umum di Indonesia. Maka, kue ini cukup mudah berbaur dengan lidah masyarakat Indonesia. Para penjajah pada zaman dahulu
memakan kue lontar sebagai snack atau camilan. Karena itu bentuknya mirip pai susu atau egg tart. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi pengetahuan dan manfaat bagi penonton. Terima kasih.